Halo saudara-saudara, kita berjumpa kembali di Rayudi Channel. Salam otomotif ya teman-teman, sehat selalu, semoga rezeki dimudahkan. Amin. Oke, kali ini ada mobil Toyota Starlet kotak. Jadi ini masalah kelistrikan ya. Kadang-kadang hanya karena hal sepele, mobil itu tidak bisa di starter atau kehilangan strum. Coba ya kita lihat di sini. Saya akan posisikan kunci kontak on. Coba saudara-saudara perhatikan, ini tidak ada strum sama sekali ya. Nah, nggak ada kan? Harusnya kan di indikator ini speedometer menyala ya, lampu indikator, aki, oli, dan lain-lain. Ini sama sekali nggak ada. Bahkan di starter pun dia tidak ada respon sama sekali. Oke, jadi ini masalah kelistrikan mobil. Kita langsung aja cari tahu di mana permasalahannya. Nah, yang kita butuhkan adalah test pen DC 12 volt ya. Ini wajib teman-teman punya kalau punya mobil-mobil tua ya, seperti ini contohnya. Kita akan cari tahu, pertama-tama kita akan pastikan dulu test pennya ini menyala ya teman-teman. Jangan sampai test pen ini tidak menyala. Test pen sudah menyala dan kita pastikan ya, pastikan bahwa akinya ini bagus. Ini aki baru saya ambil dari mobil yang lain karena saya di showroom mobil ya, jadi akinya ditukar pakai aki yang normal. Saya akan coba lihat arus listrik yang di dinamo ampere ya, alternator. Ini strum langsung lewat fuse box, ada juga yang langsung ya. Nah, ini kosong, nggak ada. Jadi strum langsung dari aki itu ke dinamo ampere 1, ke dinamo starter 1, fuse box 1, kemudian ke kunci kontak 1. Oke, jadi ini strumnya mati total teman-teman. Oke, jika di kunci kontak kita on ya, listrik itu sama sekali nggak nyala. Yang teman-teman harus perhatikan di sini ya, ini yang paling pertama sekali. Jadi dicek dulu di kepala akinya. Sekali lagi pastikan akinya berfungsi normal dan kabel yang ada di kepala aki sekaligus kepala akinya ini tidak bermasalah ya, jangan sampai kotor atau kendor. Nah, di sini ada satu kabel power nih yang ke arah fuse box ya, ini tidak tembus strumnya. Saya curiga di sini ada permasalahan. Kalau dari aki langsung test pen nyala, kalau ke sini nggak nyala. Nah, ini kan saya perbaiki dulu ya teman-teman kabelnya. Kalau di sini perbaiki sudah langsung selesai, berarti masalahnya di sini aja. Tapi kalau di sini sudah saya perbaiki dia masih ada, belum selesai, kita akan lanjut mengecek di bagian yang lainnya. Nah, ini nggak tembus kan? Nah, coba lihat. Ini saya jumper. Usahakan kalau teman-teman punya test pen DC, ujungnya itu dibikin tajam ya. Jadi kita bisa jumper. Ya, langkah awal ini dulu ya, saudara-saudara. Jadi kalau mengalami masalah yang sama, misalnya setrum mobil tiba-tiba mati total, ini konteksnya mati total ya. Jadi bukan nggak bisa di starter atau bukan nggak bisa hidup, tapi ini mati total. Kalau mati total itu, teman-teman harus berfokus pada sumbernya, yaitu di aki. Cek kabel-kabel aki dicek dulu, kepala aki dicek dulu, kadang-kadang kotor. Kalau di sininya sudah ketemu, sudah beres, teman-teman boleh pindah ke arah fuse box. Ya, itu tahapannya seperti itu. Makanya tadi di awal saya sempat coba tes ke dinamo ampere kan. Saya strum langsung, ternyata dinamo ampere kan nggak ada strumnya. Nah, jadi ada kemungkinan masalah dari sini. Kemudian dia itu terhubung juga ke fuse box. Nah, ini kita perbaiki dulu ya teman-teman. Saya sambung dulu. Jadi contohnya seperti ini saudara-saudara. Kalau ada kejanggalan, misalnya kabelnya agak kendor di sini atau seperti ada bekas solasi, bisa jadi kan orang sebelumnya itu tidak kuat ya menyambung kabel. Apalagi mobil tua atau mobil baru aja kita beli, kita kan nggak tahu bagaimana historinya. Intinya jangan panik kalau mengalami masalah yang sama. Kita hanya modal tes pen DC, isolasi hitam ya, dan tang, kunci 10, obeng itu paling yang kita butuhkan untuk mencari tahu di mana permasalahannya. Oke, di sini saya sambung dulu, kemudian kita lihat nanti bagaimana reaksinya ya. Setelah kita sambung, apakah sudah strumnya tembus atau belum. Setelah kabel utama tadi yang ke fuse box saya perbaiki, teman-teman, ternyata arus listrik yang masuk ke dinamo ampere alternator belum ada, sama ke kunci kontak belum ada. Nah, sekarang kita akan lanjut ke fuse box ya, atau kotak sikring. Nah, di kotak sikring ini kan ada sikring besar nih, ini sekitar 60 ampere, 50 ampere lah. Ini agak besar sikringnya. Kalau yang gede-gede gini ini tuh dia buat keperluan yang besar-besar ya, bisa ke dinamo ampere, bisa ke dinamo starter, bisa ke kunci kontak, bisa ke fan kipas, AC dan lain-lainnya. Jadi dia bebannya lebih berat. Beda dengan fuse yang kecil ya. Nah, di sini ada bermasalah ya teman-teman, sikring ini bermasalah. Kita akan buka ya, kita lihat. Ini biasanya putus teman-teman.
Nah ini sekeringnya teman-teman ya. Jadi kalau ke alternator nggak ada strum langsung atau ke kunci kontak, cek fuse-nya besar, yaitu fuse dari pusat dia gede. Ini terbakar ya, atau bisa juga ini putus ya. Tapi perlu diingat, putus itu biasanya karena ada penyebab, bisa karena short ya. Oke, kita perbaiki dulu. Oke, kita lihat dari belakang. Nah, strumnya itu dari sini teman-teman ya. Kalau misalnya fuse ini terputus, ini kan ada strum satu langsung yang dari aki. Ini yang kabel tadi saya perbaiki tuh, yang saya sambung di awal tadi yang kendor atau udah putus ya. Nah, ke sebelah sini dia nggak tembus. Otomatis strumnya ke kunci kontak nggak akan masuk, ke dinamo ampere ya alternator nggak akan masuk. Dan sudah bisa dipastikan di kunci kontak pun kita kunci kontak on tidak akan ada respon karena di sini sekeringnya bermasalah. Nah ini yang tadi ya yang warna kuning. Oke, saya akan coba jumper dulu ya teman-teman sementara. Nah karena sekeringnya ini bermasalah ya, di sini saya akan coba jumper dulu menggunakan kabel 3 aja ya, 3 rambut lah istilahnya ya. Kita akan coba jumper seperti ini. Nanti teman-teman setelah ini kita sambung, kita lihat ya apakah sudah bisa berfungsi atau belum. Namun sekali lagi perlu saya tekankan, kalau ada sampai sekring putus, biasanya itu ada yang short atau ada yang korslet. Nanti di sini kita akan lihat ya, kalau strumnya udah masuk, kemudian mesin udah bisa dihidupkan, panel udah bisa menyala, mesin udah bisa dihidupkan. Ini kan udah tembus nih strumnya sekarang. Nah, berarti udah tersambung ya. Nanti kita coba cek ya. Tidak boleh nanti dalam sampai dia panas. Jadi sekeringnya nggak boleh panas. Kalau panas itu tandanya ada yang short. Sekarang kita cek alternatornya. Apakah udah ya, udah masuk ya. Kalau sudah masuk begini, harusnya ke kunci kontak juga sudah masuk. Sekarang saya akan posisikan kunci kontak on. Ya, kalau tadi di awal kan nggak ada sama sekali respon ya, kosong. Sekarang coba kita kunci kontak on, apakah sudah menyala? Nah, sudah menyala teman-teman. Ya, jadi permasalahannya sangat sepele sekali, masalah di fuse-nya di sekring. Nanti kalau misalnya ini sudah selesai ya, teman-teman harus ngecek sekringnya, dipegang sekitar 5-10 menit lah. Kalau dia terasa panas sekali dan dia putus lagi sekringnya, berarti kita harus lanjut mencari di mana yang permasalahannya, kenapa sampai sekring itu putus. Nah, ini mesin sudah bisa hidup kembali normal. Ini memang saya silent suara teman-teman ya, karena ini di pinggir jalan. Kalau saya nggak silent nanti teman-teman nggak bisa dengar jelas suara saya. Nah mesin udah hidup. Nah jadi masalahnya sudah ketemu ya, ada permasalahan di fuse utama yang menuju ke kunci kontak dan menuju ke dinamo ampere. Sudah bisa dipastikan kalau kondisi begini sampai bermasalah di fuse, strum akan mati total walaupun kondisi aki benar dan kabel kepala aki benar. Nah masalahnya sini. Kemudian yang terakhir kita nanti adakan pengecekan ya. Tunggu beberapa menit, kita raba di sini, tidak boleh sampai fuse itu terasa panas. Kalau sampai dia panas dan nggak bisa dipegang, buru-buru dicabut ya teman-teman untuk kita cari tahu apa permasalahannya. Ya sudah saudara, jadi seperti itu ya saudara-saudara. Hanya karena hal sepele, kalau kita memang mengerti ya, kita bisa menangani mobil kita sendiri kalau bermasalah pada bagian kelistrikannya. Nah ini kita raba, ya ini nggak boleh panas, ini nggak ada yang panas ya teman-teman. Kalau sampai panas atau dia langsung putus, nanti teman-teman harus cari tahu di mana permasalahannya, kenapa sampai sekring ini putus. Nanti kalau sudah benar semua udah beres, baru sekringnya kita kembalikan originalnya. Jangan dinaikkan ratingnya ya. Jadi kalau 50 ampere atau 40 harus dibalikan sesuai seperti aslinya. Oke saudara-saudara, ini udah selesai. Terima kasih sudah menonton. Semoga sedikit ilmu ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semuanya. Jangan lupa subscribe. Sampai jumpa lagi. Salam sukses Rayu di channel.